Kita akan membaca Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 8 sampai 12. Mendengarkan ya semuanya tersenyum sendiri. Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, supaya sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kamu katakan kepadaku tidak akan dikatakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaanku sendiri. Berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan memenuhi segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah sabda dengan rohnya. Baiklah, sore semuanya. Kita masuk ke dalam materi ya. Sudah kita lihat di dalam bacaan bahwa seberapa lama kebersamaan para murid dengan Tuhan Yesus itu bukanlah jaminan Yesus mengenal pribadi Yesus dengan benar. Dapat dilihat dalam ayat 8-9 yang berbunyi, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Engkau tidak siapa yang telah melihat aku, Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dalam ayat ini, siapa yang tidak percaya dalam ayat ini, siapa yang tidak percaya keberadaan Bapa? Kan murid-murid Yesus itu sudah lama sama Yesus, tetapi mereka tidak mempercayai keberadaan Bapa, yaitu siapa? Di dalam ini nampak dalam tindakan Filipus terhadap apa melalui
Para murid diajak untuk melihat bahwa semua yang sudah dilakukan oleh Tuhan adalah kesatuannya dengan Bapa. Bapa melakukan pekerjaannya di dalam Yesus, sehingga Yesus adalah berarti melihat Bapa. Pada akhirnya juga menunjukkan persatuan dirinya dengan menolong, yaitu Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Di dalam kita ada roh tak? Ada roh tak? Ada roh atau enggak? Ini ya adik-adik semuanya. Kalau di dalam diri kita tidak ada, namanya mati. Jadi di dalam diri manusia semuanya ada. Tengok orang yang meninggal tidak bisa bergerak, karena yang menggerakkan badan kita ini adalah apa yang bilang tidak ada roh dalam diri kita tadi. Kalau tidak ada roh, tidak bisa. Dalam ayat 16 sampai 17 kata Yesus, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia." Ini pertanyaannya, kan kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus ini. Kalian percaya atau tidak? Percaya. Namun kamu mengenal Dia sebab menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Nah, jadi adik-adik yang mengasihi Tuhan, dalam ayat ini yang tak boleh ikut, tak boleh baik. Katanya anak Tuhan Yesus tadi. Kita sudah punya Yesus kan tak? Tak boleh baik. Kita tuh harus saling mengasihi. Dengar. Tak ada yang sendiri nanti. Dalam ayat ini Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi. Tetapi apa nih? kita sendiri. Berhenti sendiri. Kawan Tadi tidak ada ininya. akan Ini yang tidak ada. Emang kayak gitu dia. Nah, kayak mana tuh? Tidak tahu kan? Hilang ini tadi. seorang itu datang dan Ia Kayak mana nih? Dan setengah perjalanan. maka mereka lah orang yang Memang Tuhan. nggak bisa. Karena Kalau ada ini tuh memang dia susah sendirian, Yesus berjanji akan minta kayak mana kepada nih? Bapa Bilang surga kayak gitu. supaya mengirimkan penolong yang lain, yaitu Ya, tapi dia kasih kode. Kudus. Roh Kudus ini adalah teman yang sangat istimewa yang akan selalu tinggal bersama kita. Cik. Nggak boleh berani loh. Bisa aja bisa dekat. Ada yang sudah tahu. Kudus adalah hadiah dari Yesus untuk kita semua. Dia bukan orang yang bisa kita lihat dengan mata, tapi Dia ada di dalam hati kita. Roh
dan menguatkan kita ketika kita merasa takut atau sedih. Maka adik-adik semuanya, meskipun Yesus tidak ada di dunia ini secara langsung, Dia tetap bersama kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah sahabat yang selalu menemani, menolong, dan mengasihi kita setiap harinya. Adik-adik semuanya, ada yang mau dalam cerita? Habis setelah cerita kita ada makan. Ada bebek? Tempat menambah di sini cerita tentang teman istimewa yang selalu ada. Ingat ya, suatu hari Yesus sedang berbicara dengan muridnya. Mereka semua duduk dekat Yesus dan mendengarkan Tadi kakak bilang apa? Dosa sendiri didengarkan ya semuanya adik-adik. Ya. Yesus berkata, "Aku akan pergi ke surga, tapi aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian. Aku akan meminta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini akan selalu tinggal bersama kita, selalu tinggal bersama kalian." Maka murid-muridnya pun merasa bingung dan bertanya kepadanya, "Tapi Yesus, bagaimana kami bisa tahu Roh Kudus itu? Apakah kami bisa melihat Dia?" Lalu Yesus pun tersenyum dan berkata, "Roh Kudus tidak bisa kalian lihat dengan mata, tetapi Dia ada di dalam hati kalian. Dia seperti teman yang selalu menemani, menguatkan, dan mengajarkan kalian hal-hal baik." Setelah ini, murid-murid mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka merasa lebih berani, lebih sabar, dan lebih mengasihi orang lain. Mereka tahu Roh Kudus selalu ada bersama mereka dan membantu mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik semuanya, hai. Nah, jadi adik-adik semuanya, dari sini dapat kita lihat bahwa Roh Kudus adalah teman istimewa yang selalu ada di dalam hati kita. Dia membantu kita menjadi anak-anak yang baik, menolong kita saat kita sedih, dan mengajari kita untuk selalu berbuat baik. Jadi, kapanpun kita merasa sendiri atau takut, ingatlah Roh Kudus selalu ada menemani kita. Kan pada sendiri, kalau yang tak mau dengarkan keluar ya. Jadi di sini kita main. Kakak sudah menyiapkan kartu. Kalian memperhatikan gambar itu, mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah. Nanti setelah menerima kartu, kalian diminta untuk memperhatikan dan menebak itu termasuk perilaku baik atau perilaku salah. Kalau kartunya nggak cukup satu-satu, nanti satu orang cek, dua orang
sebelah kanan. Kalau yang baik ini, kalian berbuat perbuatan yang salah, maka kalian berdiri di sebelah kiri kakak. Tahu nggak? Sebelah mana? Yang benar sebelah mana? Nah, coba kalian perhatikan. Kalau merasa baik, berdiri langsung ke depan. Sini. Apa yang Seperti diperiksa ya, diperiksa siapa yang salah, siapa yang benar. Mimi mau kan sama Randy. Biar Mimi kasih kartu. Kalau kalian perhatikan ke depan, kalau seandainya benar, berdiri di sebelah kanan. Kalau tempat salah, berdiri di sebelah kiri. Berdiri di depan, pegang-pegang tangan kawannya yang melawankan itu. Benar-benar sebelah kiri, kanan, kanan. Berbaris benar-benar. Dibuat jarak dengan yang benar nih. Yang salah, buat jarak dengan yang benar. Sambil pegang tangan kawannya yang melawan tadi. Sudah? Sudah diperhatikan benar-benar. Tuh namanya tiket kan kecil. Sudah? Ini apa? Nah, ini apa? Betul. Ini apa? Betul. Atau terima kasih. Ini apa? Berbagi dan bermain. Betul sudah. Ini apa? Bebas tuh Ini apa? berhenti Ini sini. nomor 9. Betul. Kamu ngumpet ya? Ini apa? Betul. Betul. Mana lagi? Ini apa?
Tuhan, kalian sudah dapat membedakan dengan semuanya. Kalian semuanya sudah dapat membedakan mana perbuatan yang benar dan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Kita semua kan? Kita semua kan? Tidak ada yang menjawab sih. Kepada kita anak-anaknya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuh, siapa yang bilang saling mengasihi satu sama lain? Tidak ada yang satu lain, tidak ada yang boleh lain. Tuhan melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan benar supaya kita dibenarkan. Tuhan Yesus memanggil kita untuk percaya kepadanya supaya dapat melakukan pekerjaan benar yang dilakukannya. Dengar, semangat tapi suka-suka sendiri. Siapa yang merasa mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan berarti percaya kepada Tuhan. Tuhan jika semuanya mengasihi Tuhan. Apa buktinya kalau adik-adik semuanya mengasihi Tuhan? Betul. Siapa lagi yang jawab? Apa buktinya kalau adik-adik semuanya mengasihi Tuhan? Buktinya berdoa. Betul. Tadi itu pasti ada yang sembahyang kan? Yang sembahyang semangat. Sembahyang juga ada kita mengasihi Tuhan. Menurut ayat 15, menurut ayat 15, Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan memenuhi segala perintahku." Saat kita mulai sendiri, siapa yang masih mau ikut? Kalau yang kamu ikut keluarga, siapa yang ikut keluar? Yang mulai juga di luar. Dalam ayat 15 ada bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dengan menurut. Betul. Siapa lagi yang mau jawab? Tadi itu semangat kok. Karena dia terlalu lama video kan kali ya. Ya, betul juga. Selain yang ada di dalam itu, kan ada perbuatan benar. Selain yang selain itu
dirapikan bajunya oleh orang tua. Seharusnya kita tuh jadi anak yang mandiri ya adik-adik. Tapi kalau kalian bisa juga merasakan kalian ya betul, sangat betul. Kita harus balas budi orang tua ya. Kita tidak boleh siapa juga kalau menurut kalian sulit atau melakukan perbuatan benar? Lebih mudah melakukan hal yang benar atau hal yang salah? Jujur. Lebih mudah melakukan hal yang benar atau hal yang salah? Kalian pribadi ya. Hari ini kita mau memperingati hari bukan Yesus. Tadi kan kita hari raya. Apa itu? Hari perayaan kebenaran yang menyertai manusia selama-lamanya. Roh Kudus juga menyertai adik-adik semuanya untuk melakukan kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan semuanya harus menjadi anak-anak yang menyukai kebenaran, bukan menyukai ya. Walaupun kadang gagal karena selalu mudah, karena tidak mudah berbuat baik, yang